Cara pemilihan dan penyimpanan sayuran. Pedoman saat membeli asparagus. Pilih yang berwarna putih, hijau muda, ataupun hijau tua. Pilih batang yang tidak layu. Pilih batang yang lurus, tebal, lunak, dan sisik tersusun rapi dan rapat. Jangan pilih asparagus yang berwarna kekuningan, batang layu, batang bengkok, sisik tidak rapi, pucuk dan pangkal kering. Pedoman saat membeli brokoli. Pilih yang warna kuntum bunga hijau, segar, bonggolan, kepala tampak kompak. Ukuran besar atau kecil tidak mempengaruhi kualitas brokoli. Batang halus, dedaunan masih liat dan segar. Jangan pilih yang warna kuntum bunga kuning, kuntum longgar, batang kasar, batang berkayu, batang berlubang-lubang. Pedoman saat membeli sayur bayam. Sayur bayam yang berdaun segar, daun berwarna hijau, daun tidak robek, dan daun tidak berlubang. Jangan pilih daun yang berwarna kuning, layu, dan daun berlubang. Pedoman saat membeli buncis. Pilih buncis yang muda. Polong muda biasanya berwarna lebih tua, hijau tua, kuning, gepal, atau ungu tua. Polong segar berbentuk silindris, lurus, dapat dipatahkan dengan mudah tanpa berlendir. Biji pada polong belum terlihat jelas. Jangan pilih yang ada bintik-bintik, lunak, basah, berlubang-lubang. Biji pada polong terlihat jelas. Pedoman saat membeli kacang panjang. Pilih yang mudah, segar, tidak cacat. Pedoman saat memilih jamur merang dan jamur kayu. Pilih yang masih utuh, tidak bernoda, tangkai tidak hitam, selubungnya masih menutup. Ukuran jamur besar atau kecil tidak mempengaruhi kualitas. Jangan pilih yang sobek atau patah, bernoda, tangkai hitam, dan selubungnya membuka. Pedoman saat membeli jagung. Pilih jagung yang masih terbungkus dengan kulit jagung. Pilih jagung yang cukup umur. Cirinya, biji jagung ditekan lembut dengan ujung kuku. Apabila tersembur cairan seperti susu, berarti jagung tersebut betul-betul tepat untuk dibeli. Jangan pilih jagung yang sudah dikupas kulitnya atau terbungkus plastik karena kurang manis dan cepat kering. Pedoman saat membeli kentang. Pilih yang bentuk bagus atau tidak lekuk, mulus, hanya memiliki sedikit mata, tidak bernoda, tidak berlubang, tidak bertunas, dan kulitnya tidak terluka atau memar. Jangan pilih kentang yang bentuk lekuk, bernoda, berlubang, bertunas, kulitnya masih berwarna hijau, mempunyai banyak mata, lunak, berair, bau apek, dan umbi yang bertunas, karena umbi yang bertunas dapat mempercepat pelayuan dan menurunkan mutu kentang. Pedoman saat membeli tomat. Pilih yang berwarna cerah, segar, tidak busuk, tidak berlubang, tidak memar, kulit tidak keriput. Jangan pilih tomat yang busuk, berjamur, berlubang, memar, dan kulit keriput. Cara pemilihan dan penyimpanan sayuran. Penyimpanan pada suhu rendah dilakukan dalam lemari es, yaitu pada suhu 5-8 derajat Celcius.
Penyimpanan ini mampu menghambat kegiatan respirasi dan metabolisme sayuran, proses penuaan, kehilangan air, dan pelayuan. Kerusakan oleh bakteri dan kapang, serta proses pertumbuhan yang tidak dikehendaki, misalnya pertunasan pada kentang. Prinsip penyimpanan sayuran di lemari es. Yang pertama, memastikan sayur dalam keadaan bersih. Sayuran sebaiknya tidak dicuci sebelum diletakkan dalam lemari es. Namun, apabila kotor, sayuran bisa dicuci kemudian ditiriskan dan dilap hingga kering. Kedua, memisahkan sayur sesuai dengan jenisnya. Misal, sayuran jenis daun jangan dicampur dengan sayuran jenis umbi-umbian. Ketiga, menyortir sayuran sebelum simpan. Jika memungkinkan, sayuran harus dipotong pada bagian yang busuk atau bagian yang kurang baik. 4. Mengemas sayuran dengan benar. Sayuran sebaiknya dikemas dengan plastik polietilen yang berlubang-lubang atau plastik kedap suara dan diberi tanggal penyimpanan. Kelima, meletakkan sayuran dengan benar. Sayuran diletakkan di bagian crisper, yaitu ruangan kulkas di bagian paling bawah. Bila crisper tidak cukup, maka sayuran yang tahan suhu rendah seperti lobak, wortel, kubis, dan terung disimpan pada rak di atasnya. Keenam, menyusun sayuran dengan benar. Setiap kemasan sayuran disusun dengan baik dan diusahakan terletak pada posisi tegak agar tidak saling tumpah tindih. Sayuran yang membutuhkan suhu lebih rendah diletakkan pada bagian belakang. Cara penyimpanan asparagus di dalam lemari es. Yang pertama, jangan dicuci sebelum disimpan. Kedua, bungkus dengan plastik yang berlubang-lubang. Dan ketiga, simpan dalam lemari es. Cara penyimpanan di suhu kamar. Yang pertama, letakkan di gelas yang telah diisi air setinggi 1,5 cm dengan posisi tegak. Kemudian ditutup plastik. Asparagus putih relatif tahan lama dibanding asparagus hijau. Bagian pucuk dan pangkal asparagus biasanya lebih mudah rusak oleh bakteri dan jamur. Cara penyimpanan bayam. Bayam dan kangkung adalah sayuran yang mudah rusak, sehingga sebaiknya bayam segera dimasak. Jika terpaksa disimpan, maka cara penyimpanannya di lemari es yaitu: yang pertama, akar jangan dibuang kecuali bagian yang sudah rusak. Kedua, jangan dicuci sebelum disimpan. Apabila bayam kotor, misal ada tanahnya, maka cuci bersih kemudian tiriskan hingga bersih. Ketiga, simpan dalam plastik yang berlubang. Keempat, letakkan dalam crisper di kulkas dengan daya tahan 2 hari. Cara penyimpanan di suhu kamar. Siapkan wadah yang bersih, isi dengan air 3-4 cm. Air tidak boleh terlalu banyak supaya sayuran tidak mudah membusuk. Akar bayam jangan dibuang kecuali bagian yang sudah rusak. Bayam disusun dalam wadah tersebut dalam keadaan berdiri tegak sehingga ketinggian akar atau batang yang akan direndam dalam air dapat sama. Daya tahan 1-3 hari. Hindari memotong tangkai dan akar sayuran daun karena akan membuat sayuran cepat layu dan membusuk. Cara penyimpanan di lemari es. Yang pertama, jangan dicuci sebelum disimpan. Kedua, dibungkus dengan plastik khusus kedap suara. Ketiga, disimpan dalam kulkas bagian crisper. Daya tahan 1-2 hari. Penyimpanan buncis dalam lemari es. Pertama, jangan dicuci sebelum disimpan. Kedua, dimasukkan dalam plastik berlubang-lubang. Ketiga, letakkan dalam kulkas bagian crisper. Daya tahan buncis 3 hari. Penyimpanan lewat waktu menyebabkan timbulnya bercak-bercak hitam. Apabila buncis disimpan dalam suhu 7-10 derajat Celcius, maka daya tahan hingga 1 minggu. Cara penyimpanan jamur dalam kulkas. Yang pertama, jamur harus kering. Kedua, dimasukkan ke dalam kantong kertas berwarna coklat, plastik, atau kertas tisu. Ketiga, ditutup tetapi jangan terlalu rapat. Keempat, disimpan dalam lemari es pada suhu 0 derajat Celcius. Jamur yang disimpan dalam lemari es daya tahannya 7-10 hari. Untuk penyimpanan jamur pada suhu kamar, yang pertama, atur jamur pada nampan. Kedua, ditutup dengan handuk lembab. Handuk harus selalu dijaga dalam keadaan lembab dengan membasahinya setiap hari. Ketiga, diletakkan di suhu kamar. Keempat, daya tahan sampai 7-10 hari.
Cara penyimpanan jagung pada lemari es. Yang pertama, kulit jangan dibuang. Bila terpaksa membeli jagung yang sudah terbuka kulitnya, jagung segera dibungkus dengan kertas tisu yang lembab. Disimpan di bagian atas dari lemari es, bukan freezer. Penyimpanan kentang tidak di dalam lemari es. Penyimpanan kentang diletakkan pada suhu kamar. Yang pertama, jangan cuci sebelum disimpan. Kedua, bila kulit kentang terlalu kotor, dibersihkan dulu dengan lap basah lalu dikeringkan. Ketiga, disimpan di tempat gelap, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Keempat, tidak perlu dimasukkan ke dalam lemari es. Daya tahan 4-5 bulan. Untuk daya tahan kentang kecil 4-5 minggu. Cahaya menyebabkan kentang menjadi warna hijau. Cara penyimpanan pada suhu kamar. Yang pertama, tidak perlu disimpan di lemari es. Yang kedua, dimasukkan dalam plastik polietilen yang berlubang.